Itu kalau jam istirahat dia melakukan sholat, ketika dia udah terus berulang-ulang, takut masih kotor, cuci lagi, ulang lagi, sehingga antriannya begitu panjang. Dan dia juga melakukan sholat berulang-ulang, terus-menerus. Sehingga jam istirahatnya itu selalu terlewatkan, selalu berlebihan. Supervisornya menegur. Dia menghabiskan waktu cukup banyak untuk wudhu dan sholat. Teman-temannya di kantor mengantri sampai panjang dan komplain pada supervisornya. Nah, saat ini pas dalam tahap watching, diawasi. Dalam waktu 3 bulan tidak membaik, dia terjadi pemutusan hubungan kerja. Begitu berat kekacauan di pikiran, mengakibatkan perilaku dan mengganggu sosial dan rumahnya. Ini keluhan seorang OCD yang begitu berat, kekacauan di pikiran, mengakibatkan fungsi pekerjaan dan sosialnya menjadi buruk. Nah, mungkin Sobat Etik mau tahu nih, apa itu OCD? OCD itu obsesi kompulsif disorder, atau kita sebut gangguan obsesi kompulsif, yaitu pikiran-pikiran yang mengganggu yang tidak dia inginkan, ragu-ragu, berulang kali, masuk terus dalam pikirannya, menimbulkan kecemasan. Supaya dia tidak cemas, dia melakukan perilaku yang berulang. Tindakan ini cemasnya berkurang. Jadi obsesi mengurangi cemasnya menjadi kompulsif. Untuk menegakkan diagnosis tidak bisa juga langsung bilang orang yang ulang-ulang itu kamu OCD, obsesi kompulsif. Tidak. Ini harus seorang yang mengalami kekacauan di pikiran yang tidak dia bisa kontrol dan ini mendesak intrusif berulang-ulang, mengakibatkan stres minimal di 1 jam. Dan ini sudah berlangsung selama di 2 minggu. Nah, obsesi kompulsif, obsesi sendiri itu pikiran yang terus-menerus dari impuls, stimulus, gambar-gambar yang kotor, jijik, berulang-ulang. Banyak orang OCD ini sadar dia salah ini dari pikirannya, tapi dia tidak bisa mengatasinya. Obsesi mengakibatkan kegelisahan. Banyak obsesi jenisnya keagamaan, ketepatan, kebersihan, dan obsesi yang ke arah seksual. Kompulsif itu perilaku berulang, tindakan yang diulang-ulang, respon dari obsesi, respon dari obsesi. Perilaku itu bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kesusahan atau ketakutan atau kecemasan. Dalam kasus yang paling parah, terus berulang-ulang mengakibatkan dia sedih, depresi, kecewa, khawatir, dia kelelahan sampai dia tidak mau beraktivitas atau mau bergerak. Bagaimana prevalensinya? Obsesi kompulsif disorder atau OCD itu diagnosis keempat terbanyak dari diagnosis psikiatri. Kalau masa dewasa, yang pria lebih banyak daripada wanita. Ya. Masa dewasa pria sama dengan wanita. Sedangkan yang remaja pria lebih banyak. Onsetnya tuh rata-rata di 20 tahun, tapi range-nya dari 18 sampai 24 umur mulainya. Yang pria itu rata-rata dimulai di umur 19 tahun, sedangkan yang wanita di umur 22 tahun. 2/3 kasus ya banyak yang lebih dini. Biasanya anak-anak itu ada juga yang masih umur 4-5 tahun sudah mulai. Yang single lebih banyak mengalami gangguan obsesif daripada yang married. 2/3% sampai pasien-pasien gangguan mental, ya itu 10%-nya mengalami rawat jalan. Umumnya dia memiliki gangguan mental lainnya. OCD itu ada sekitar 67% disertai dengan depresi berat. 25% disertai dengan fobia sosial. Nah ini
penggunaan alkohol. OCD juga mempunyai general anxiety disorder disertai dengan kecemasan menyeluruh, disertai dengan kecemasan spesifik. OCD juga gangguan panik. OCD juga disertai gangguan kepribadian yang perfeksionis. Ini berbeda ya, OCD dan kepribadian perfeksionis sama-sama, tapi berbeda di usia mulainya. Penyebabnya apa sih? Faktor biologis, struktur otak jadi genetik atau perubahan serotonin pada level di nukleus caudatus, atau juga faktor perilaku, pola asuh orang tuanya tertib, harus perilaku ini melekat ke anaknya, mirror ke orang tuanya. Jadi ini menjadi kepribadian. Psikodinamiknya ini pola asuh yang terlalu ketat pada usia 1-3 tahun. Ini masuk fase anal. Fase anal adalah fase anak toilet training. Kesalahan toilet training yang begitu tegas, begitu keras mengakibatkan pasien OCD. Jadi orang tua memaksakan, ayo kamu buang air besar di sini jam segini. Nah, ini mengakibatkan anak OCD. Kenapa? Anak merasa itu feses atau buang air besar itu bagian dari dirinya, dan dipaksa oleh orang tua yang membuat dia ragu-ragu. Pikiran-pikiran magis terjadi. Ini kesalahan pola asuh atau terlalu ketatnya pola asuh di usia 1-3 tahun. Nah, ini akibat dari OCD. Tidak mampunya, jadi beberapa area otak yang terlibat, gyrus singulat, nukleus caudatus, basal ganglia, dan prefrontal cortex. Nah, di sini yang paling terlibat, paling banyak adalah nukleus caudatus. Seorang OCD, nukleus caudatusnya ini yang warna hijau, ditengarai, diduga lebih kecil daripada orang lain, sehingga tidak bisa menfilter kecemasan. Seharusnya nyetop, dia tidak bisa menstopnya, terus berulang. Nah, ini teori hipotesis patofisiologis, ya, gangguan ini muncul karena keyakinan ada faktor hipotesa biologis, ada faktor genetik, ya. Faktor genetik cukup besar. Kalau orang tua OCD itu 47% sampai 50% bisa menurunkan anaknya OCD. Jadi dari OCD ada stimulus mengakibatkan obsesi dan kompulsif. Obsesi mengakibatkan kecemasan, kompulsif akan terus mengikuti perintah otaknya, nutratur, ritual, terus juga checking bersih. Ini yang diakibatkan dari OCD. Gambaran klinisnya apa? Terus menerus keinginan, ide-ide yang terus menerus. Orang ini sadar ada yang salah di otaknya, tapi dia tidak mampu mengatasinya. Perasaan cemas, takut, impuls yang aneh. Ini ada alien, kata dia, ada alien di otaknya yang memerintah. Jadi kompulsifnya itu egonya si alien sebagai rasa dirinya. Pasien mengenali obsesi ini tidak rasional dan melakukannya supaya dia tenang dan nyaman. Individu yang obsesi kompulsif merasa adanya keinginan yang kuat untuk melawan tapi tidak sanggup. Jadi dari stimulus, biasanya obsesi terjadi ketika ada stimulus stresor yang berat. Tambah berat stresornya, tambah berat stimulusnya, mengakibatkan kecemasan. Dia cemas sekali, akhirnya melakukan kompulsif dan rasa nyaman. Contoh, ketika dia habis megang pintu, misalkan pegangan pintu. Waktu dia megang pintu, waduh, ini kotor nih, ada kuman, ada bakteri. Terus cemas, kotor, takut kuman bakterinya ke seluruh tubuh, dia sakit, nanti dia jatuh parah. Terus pikiran cemas. Akhirnya dia lakukan kekacauan pikirannya supaya tenang. Dia cuci terus. Cuci tangan. Tidak masuk akal. Oh, masih kotor. Cuci lagi. Setelah melakukan tindakan cuci terus,
kenyamanan datang. Jadi dari obsesi, kecemasan datang, kompulsif melakukan tindakan, rasa nyaman yang terjadi. Nah, gambaran klinis ini jenisnya kontaminasi, jadi kotor, ada objek yang terkontaminasi, tangan, mulut, atau ragu-ragu, sehingga dia ngecek pintu, waduh, belum dikunci nih rumahnya. Ada pasien saya, terus dia telat kantor, balik lagi ke rumah, kunci, cek lagi kuncinya, berangkat lagi, cek lagi, atau dia ngecek, aduh tadi saya habis breakfast, habis sarapan pagi, kompornya belum saya matikan, balik lagi, jadi ragu-ragu, checking, pikiran yang mengganggu tentang seks. Wah, saya melakukan ada yang dia melakukan setiap malam dia melakukan masturbasi supaya merasa lega, melakukan lagi, serasa berdosa. Agresivitasnya dia tidak bisa stop, sehingga dia merasa guilty feeling, akhirnya mengalami depresi. Ketidaksimetrisan, terus diluruskan lukisannya, diluruskan lagi, mungkin bentuk pulpennya diluruskan, diratakan, tidak selesai. Kalau dia tidak meratakan bentuk lukisan atau meratakan pulpen, ini rasa cemasnya datang. Bahkan ada seorang yang obsesi kompulsif, ketika dandan dia pakai meteran, alis kiri, alis kanan diukur, ukuran nggak sama dikit, lilinya dia rubah lagi. Inilah keparahan dari obsesi kompulsif. Nah, kontaminasi ini ya dari benda-benda atau feses, urin, debu, ya. Pasien benar-benar rasa terkontaminasi. Buang air besar, cebok lagi, cuci lagi, buang air kecil juga, cuci lagi, mencuci, menggosok-gosok tangannya. Atau jijik, ya. Dia rasa jijik karena terkontaminasi. Sulit sekali untuk menghentikannya. Keraguan tadi, checking pintu, dia takut nanti ada maling atau kompor, jadi dia mengulang lagi, mematikan kompor, pikiran yang mengganggu, ya, tentang seks, tentang berdoa, tentang ada orang yang benci dirinya, apapun pikiran berulang, ini pikiran yang mengganggu, asimetris dan obsesi lainnya. Itu diagnosis secara gamblang, tapi kita dari kedokteran menganut pedoman diagnosis dari DSM atau PPDGJ 3. SM atau PPDGJ 3. Dan ini impuls pikiran-pikiran yang mendesak, bayangan-bayangan intrusif tidak buka mas dan distres. Individu berusaha mengabaikan, menekan pikiran-pikiran atau impuls tersebut. Dia sudah berusaha menetralkan tapi tidak sanggup. Ya, perilaku seperti mencuci tangan, mengecek, ini dia ikuti secara kaku. Perilaku aktivitas mental ditunjukkan untuk menurunkan kecemasan, penderitaan, mencegah situasi yang ditakuti, ya. Terutama pada anak tidak mampu mengungkapkan, anak itu akan berteriak atau menangis. Obsesi ini menghabiskan waktu minimal di 1 jam, bahkan lebih. Ada pasien saya mandi terus rasa kotor, mandi. Orang tuanya nggak sadar, anaknya mandi malam sampai pagi hari. Sehingga anaknya mengalami TB tulang. Setiap malam mandi sampai pagi. Gejala obsesi ini tidak disebabkan karena penggunaan zat adiktif atau narkoba. Obsesi juga kan karena penyakit psikiatrik lainnya termasuk body dysmorphic. Ada kondisi khusus obsesi juga dikatakan termasuk tic, sindrom motorik, bergerak-gerak satu bagian pipi atau otot-otot tubuh lainnya, bahkan diikuti oleh suara-suara yang bersamaan. Gerakan tubuh disamai dengan Nah, itu yang kita sebut sindrom motore. Bagaimana penata laksanaannya? Ada 2 sistem,
farmakoterapi dengan obat-obatan dan non-farmakoterapi. Menurut penelitian, obsesi kompulsif tidak bisa diobati dengan obat 100%. Jadi harus dilakukan dengan non-farmakoterapi. Jadi 50-50, 50% obat, 50% dari pasiennya mengadakan pelatihan. Obat yang tersering digunakan golongan SSRI. Dikatakan 50-70% bisa mengatasi OCD. Namun beberapa efek samping mengakibatkan pasien enggan untuk mengkonsumsi golongan SSRI. Efek sampingnya mungkin sakit kepala, gastritis, atau disfungsi seks. Umumnya dengan pengobatan SSRI ini cukup terlihat baik di waktu 4-6 minggu. Dan setelah beberapa bulan kondisinya teratasi. Golongan klomipramin adalah generasi yang terbaik, jadi first line untuk pengobatan OCD. Namun di Indonesia sangat sulit sekarang kita menemukan golongan klomipramin ini. Klomipramin efek sampingnya mulut rasa kering, ya, atau mengalami sembelit. Atau golongan trisiklik lainnya. Namun trisiklik juga mempunyai efek samping hipertensi atau krisis hipertensi. Pasien-pasien yang dengan tensi tinggi akan mengalami bahaya krisis hipertensi. Bagaimana yang non-farmakologi? Yang terbaik adalah terapi perilaku. Pendekatan OCD yaitu dipaparkan, dibanjirkan keluhan-keluhan itu, dan dia aware. Misalkan kotor, dia aware, kotor, dia akan melakukan cuci. Nah, perilakunya apa? Dia harus sadar, kotor, Anda sudah cuci. Mungkin nggak masih kotorannya nempel, sudah cuci dengan sabun berkali-kali, apakah masih kotor? Kalau dia masih ragu, dia boleh buktikan dengan cara mengambil tisu, dielak tisunya. Apakah tisunya ada kotoran? Ya, kalau tidak harus hentikan. Jadi dilatih perilaku untuk aware bahwa yang dia lakukan tidak masuk akal, irasional, sehingga harus dihentikan. Bersifat suportif, jadi dari keluarga pun memberikan dorongan untuk pasien. Ayo kamu nggak apa-apa mencuci berapa kali, misalkan mencuci sampai 10 kali atau 20 kali. Oke. Jangan langsung berhenti. Lakukan desensitisasi, pembanjiran, cuci, tapi dia aware. Dari 20 kali dia hitung, harus stop di hitungan 18. 1, 2, 3, terus dia hitung sampai 18, stop. Terus tiap seminggunya suruh turun. Dari 18 cucinya turun 15, stop. Dari 15 dia turun lagi 12, stop. Tiap minggu diusahakan turun. Atau ada pasien yang mandi lama sekali, bisa mandi 1 jam atau lebih. Keluarganya tidak bisa menghakimi, marah-marah. Kamu nggak tahu diri, kamar mandi cuma 1. Bapak mau ke kantor, ibu mau ke kantor, kakak mau sekolah, jadi nunggu kamu. Tidak. Kita membantu dia. Oke, kalau kamu mandi lama, kamu mungkin lebih pagi bangunnya, dan diberi waker. Diberi jam, dari 1 jam dikurangi 5 menit. Tiap 3-4 hari dikurangi 5 menit. Ketika bunyi waker terdengar, klik, dia mau nggak mau harus keluar, mau rasa sabun masih di muka, di badan, tetap harus keluar. Kalau tidak dipaksakan keluar, dia akan terus mengikuti ego aliennya, akan mandi lagi, dibersihkan. Jadi keluarga mengutamakan perhatian anggota keluarganya dengan menenteramkan. Oke, nggak apa-apa kamu ikuti, tapi harus ada ketegasan. Kamu harus stop di 45 menit. Kamu harus stop di 40 menit. Makin lama makin turun, makin lama makin turun. Terapi perilakunya adalah stop, look and listen. Jadi dia lihat dan perhatikan pikiran-pikiran negatif, dicoba ke yang arah positif. Masih kotor, coba
Kamu pikirkan ini sudah dicuci, sudah bersih, sudah bersih, sudah bersih. Jadi kamu harus stop dari pikiran ke perilaku. Ini sangat sulit memang, tapi harus dilakukan. Maksudnya bagaimana? 2 sampai 30, 20 sampai 30 perbaikan, 40 sampai 50 sedang-sedangkan, 20-40% tetap sakit bahkan perburukan. Kalau OCD makin buruk bisa OCD yang aneh-aneh ke OCD psikotik, makin aneh lagi ke OCD yang ke arah skizofrenia. Prognosisnya buruk ketika awitan atau dimulai onsetnya masa kanak. Dan OCD yang aneh. OCD yang aneh bagaimana? OCD yang tidak aneh kalau kotor cuci-cuci. Dia takut, dia cek-cek. OCD yang aneh yang tidak masuk akal. Seperti ada pasien saya, dia harus jalannya miring kalau ke sekolah. Kalau tidak miring, nanti nilainya buruk. Dia harus pegang semua barang di kamarnya. Kalau dia tidak pegang, nanti akan tabrakan. Jadi OCD yang aneh-aneh ini prognosisnya cukup buruk. OCD yang disertai depresi berat cukup buruk juga. OCD yang disertai waham, keyakinan yang salah. Oh, tadi pasiennya kalau injak ubin hitam, ada keluarga yang meninggal. Kalau ubin putih, keluarganya akan sakit. Sehingga dia bingung untuk menginjak yang mana. Nah, ini waham, ada keyakinan yang salah. Ini prognosisnya lebih buruk. Prognosis yang baik adalah dia masih bisa bersosialisasi, beraktivitas dalam pekerjaan. Walaupun dia cek-cek nih, aduh kerjaan tadi laporannya sudah benar belum? Dia cek lagi. Tapi oke, sudah benar lah, gak apa-apa dimarahin bos, nanti dibenerin. Masih bisa kerjain, prognosisnya cukup baik. Nah, prognosis ditentukan dari onset masa kanak yang buruk. Kalau makin kanak makin buruk, perilaku yang bizar, yang aneh, disertai dengan waham, riwayat kebutuhan dirawat, adanya depresi berat, adanya waham, ada gangguan kepribadian, dan bahkan dia tidak mau merubah atau tidak mau melatih diri, prognosisnya buruk. Prognosisnya yang baik itu ada pemicunya. Ketika stres berat timbul OCD. Tapi ketika stresnya sudah mereda, OCD-nya hilang. Dan dia masih mampu ke fungsi sosial dan pekerjaan. Tiba pada kesimpulan, obsesi kompulsif atau OCD adalah gangguan neurologis yang adanya dorongan yang berulang, yang mendesak, menimbulkan stres dan kecemasan. Disebut obsesi itu karena pikirannya mendesak, sedangkan kompulsi adalah tindakan yang dilakukan. Penyebabnya multifaktorial, bisa karena keturunan, faktor biologis atau genetik, faktor perubahan neurotransmitter, psikodinamik, pola asuh, dan psikososial. Gangguan OCD itu gejalanya harus adanya gangguan berturut-turut selama 2 minggu dan minimal 1 jam. Dengan perubahan neurotransmitter diharapkan dengan pengobatan farmakoterapi dan non-farmakoterapi atau terapi perilaku atau CBT, diharapkan pasien bisa beradaptasi dengan baik lagi. Sekian, terima kasih. Semoga sangat bermanfaat untuk Sobat Etik.